Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti Marwa. Materi berikutnya yaitu fungsi dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki peran penting untuk mengatur seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan dengan terarah dan mencapai hasil yang optimal. Secara umum, fungsi manajemen pendidikan mencakup 4 hal utama, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menyusun rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Contoh, menentukan jadwal belajar dan menyusun program pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, membagi peran, dan mengelola sumber daya yang ada. Tujuannya agar semua kegiatan berjalan lebih teratur. Contoh seperti pembagian tugas guru dan pengaturan ruang kelas. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan atau updating. Pelaksanaan adalah menggerakkan semua pihak agar menjalankan tugas yang sudah direncanakan. Contoh, guru melaksanakan proses belajar mengajar sesuai jadwal. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Contoh seperti menilai hasil belajar dan mengawasi jalannya pembelajaran. Kemudian materi berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Setiap bidang dalam manajemen pendidikan memiliki peran penting agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Adapun ruang lingkupnya meliputi yang pertama manajemen kurikulum dan pembelajaran. Ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum serta kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Ini meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa mulai dari penerimaan, pembinaan, pengembangan potensi hingga kelulusan. Tujuannya agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan berkembang secara maksimal. Kemudian yang ketiga, manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan mengatur pengelolaan guru dan staf sekolah seperti penempatan, pembinaan, pengembangan kompetensi, serta pemberian motivasi agar mereka dapat melaksanakan tugas secara profesional. Itu saja materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizka. I am from kelas A. Manajemen sarana dan prasarana berfokus pada pengadaan, pemilihan, dan pemanfaatan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta peralatan belajar agar mendukung kegiatan pendidikan. Manajemen keuangan mengatur perencanaan penggunaan dan bertanggung jawab dana pendidikan secara transparan dan efisien, sehingga semua kebutuhan sekolah dapat terpenuhi dengan baik. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat mengelola kerjasama antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan pihak luar lainnya.
Tujuannya untuk memperkuat dukungan terhadap program sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan agar kegiatan pendidikan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang tepat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap pengelola pendidikan dan menjalankan tugasnya. Adapun prinsip-prinsip manajemen pendidikan meliputi yang pertama itu efisiensi. Setiap kegiatan pendidikan harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya sehemat mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Artinya, waktu, tenaga, dan biaya harus dimanfaatkan seperti optimal. Yang kedua itu efektivitas. Semua kegiatan manajemen pendidikan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan seberapa jauh hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, keadilan. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, setiap individu harus diperlakukan secara adil, baik guru, siswa maupun staf. Tidak boleh ada diskriminasi agar tercipta suasana kerja dan belajar yang harmonis. Yang keempat itu ada kerjasama. Manajemen pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerjasama antara semua pihak terlibat seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, tanggung jawab. Setiap orang terlibat dalam kegiatan pendidikan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas peran masing-masing. Dengan tanggung jawab yang tinggi, tujuan pendidikan harus tercapai secara maksimal.